Hai, aku Bani, aku alumni SGBVA Batch 13 dan senang banget bisa dikasih kesempatan buat ngevlog di YouTube channelnya Tania Gromenko. Di sini kita ketemu di Remote Worker 101 dan di sini aku mau cerita tentang pengalamanku sebagai virtual assistant yang dimulai dari tahun lalu. Aku sebenarnya jadi virtual assistant karena pengen nyobain namanya remote worker. Tapi selain itu juga udah mulai jenuh ya dengan kemacetan Jakarta yang udah enggak banget. Akhirnya aku memutuskan untuk jadi remote worker yang bisa kerja dari mana aja. Nah, buat teman-teman yang mau mencoba atau mau berswitch karir sebagai remote worker, di sini nih aku mau kasih tipsnya buat teman-teman semua. Tips pertama, tanyain sama diri kalian, apakah kalian sudah siap menjadi seorang remote worker? Karena jadi seorang remote worker itu sebetulnya tantangannya juga banyak. Pertama, teman-teman harus bisa disiplin sama diri sendiri. Kenapa disiplin sama diri sendiri itu penting? Karena kan biasanya kalau misalkan di kantor, teman-teman pasti ada jam kerja. Kalau di kantor biasanya ada yang mensupervisi kalian. Tapi kalau di rumah ataupun dimanapun teman-teman bekerja sebagai remote worker, nah biasanya tuh gak ada yang ngawasin, jadi sering berleha-leha. Jadi intinya adalah ketika teman-teman sudah bisa untuk disiplin sama diri sendiri, disiplin sama waktu dan bisa memanage waktu dengan baik, modal menjadi seorang remote worker. Tips kedua, percaya diri untuk menjual diri. Menjual dirinya, menjual skill ya, maksudnya bukan yang aneh-aneh. Jadi intinya, jadi seorang remote worker itu kan banyak banget nih range pekerjaannya. Dari mulai yang ngurusin sosial media, dari mulai ngurusin admin dan lain sebagainya. Teman-teman jangan bingung untuk gimana sih caranya menjual skill saya gitu, menjual skill teman-teman sendiri. Contohnya aku juga dulu juga bingung ketika apa sih sebenarnya skill atau services yang mau aku kasih ke calon klien atau klien. Tapi ternyata dengan range pekerjaan yang begitu luas, skillku yang punya pengalaman 16 tahun di dunia kreatif ternyata juga bisa diaplikasikan di dunia remote worker ini. Dan aku yakin juga teman-teman pasti punya pengalaman yang bisa teman-teman bagikan ke calon klien dan bisa menarik klien. Nah, tips ketiga, kalau teman-teman merasa nggak punya pengalaman, coba deh gali lagi. Nggak mungkin teman-teman nggak punya pengalaman. Yakin sama diri sendiri. Aku yakin juga teman-teman pasti udah ngejalanin hidup itu kan nggak cuma 2 tahun kan, pasti punya pengalaman. Nah, pengalaman-pengalaman itu tuh jadiin modal buat teman-teman membuat portofolio atau resume. Dan aku yakin kalau misalkan teman-teman sudah berpengalaman di services yang akan kalian tawarkan kepada calon klien, itu juga bisa menarik klien lebih cepat lagi. Dan sekali lagi ya, pengalaman itu juga gak harus pengalaman formal. Teman-teman bisa dapetin pengalaman itu juga dari kursus, dari berorganisasi, atau dari kehidupan sehari-hari teman-teman. Misalkan seorang ibu rumah tangga yang punya career gap yang cukup lumayan lama misalkan. Karena ya sebetulnya di komunitas SGBVA juga banyak loh ibu rumah tangga yang ternyata berhasil untuk mendapatkan klien. Apa sih sebetulnya yang mereka tawarkan servicesnya? Yang ternyata seorang ibu rumah tangga itu juga mereka mampu untuk memanage waktu dengan baik. Akhirnya mereka bisa memanage waktu kliennya juga dengan baik. Yang keempat, skill to offer. Kalau kamu masih benar-benar bingung apa sebetulnya skill yang harus aku offering ke calon klien, balik lagi ke yang tadi ya, setiap orang punya pengalaman dan itu bisa jadi satu modal gitu loh. Kamu tuh juga bisa cari-cari fake project atau apapun itu yang bisa jadiin bahan latihan buat teman-teman, dan itu bisa dapet dari mana aja. Apalagi sekarang di dunia digital, di internet, teman-teman bisa cari informasi sebanyak-banyaknya, teman-teman bisa latihan juga, dan pada akhirnya teman-teman akan menemukan skill apa nih yang mau aku offering ke calon klien. Terus nih ya, yang kelima, seorang remote worker itu bisa cari kerja dari mana aja sih sebenarnya? Wah, sekarang nih banyak banget teman-teman. Sebenarnya sekarang ini banyak banget loh website yang menawarkan lowongan kerja sebagai remote worker. Ada 1000 Lancer, itu buatan Indonesia loh, dan itu juga banyak klien-klien Indonesia yang mencari seorang remote worker. Ada juga Fiverr, ada juga Upwork, ada remote.co, ada Jobstreet, bahkan di LinkedIn pun sekarang udah banyak mencari pekerja-pekerja remote. Nah, makanya gak ada alasan lagi deh buat kalian kalau misalkan masih bingung gitu, aku harus cari kerja di mana? Karena banyak banget orang yang membutuhkan jasa
para pekerja remote worker. Selanjutnya, sebagai seorang remote worker, kalian juga memerlukan equipment tertentu. Kamu bisa pakai alat yang paling sederhana, yaitu smartphone. Kenapa sih harus smartphone? At least atau telepon yang punya jaringan internet. Karena kita juga pasti berhubungannya ya pasti dengan chat, telepon atau lain sebagainya gitu. Karena kita seorang remote worker yang tidak berkomunikasi secara face to face. Otomatis kita memerlukan alat untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah smartphone. Selain itu, smartphone juga udah bisa dipakai untuk bekerja ya. Misalkan sebagai seorang social media manager atau seorang konten kreator, kamu sekarang juga udah bisa nge-record video atau ngambil foto pakai handphone kamu sendiri. Nah, kalau misalkan kalian menawarkan services di bidang desain, di bidang IT, atau di bidang-bidang yang membutuhkan skill lebih expert, ya pastinya membutuhkan PC atau butuh laptop yang lebih proper lagi ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan klien itu tadi. Nah, yang terakhir nih, jangan takut sama penolakan. Ada tips nih dari aku. Sebenarnya penolakan itu jadiin sebagai motivasi ya. Intinya adalah jadiin penolakan-penolakan itu jadi ajang latihan buat teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nih udah sampai tahap interview misalkan, tapi kok aku masih belum dapat kerja, ya anggaplah si tahapan-tahapan itu jadi bahan latihan untuk ke klien benerannya nanti. Oke, pokoknya jangan pernah putus semangat. Oke deh, jadi itu tadi tips-tips yang bisa aku bagiin di episode kali ini. Kalau teman-teman mau lebih tahu lagi tentang apa sih remote worker dan apa itu virtual assistant, boleh ikutan free webinarnya sama mentor aku Tania Gromenko tentang 5 steps of becoming a virtual assistant, yang linknya ada di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau ada pertanyaan boleh ya komen-komen juga kira-kira apa juga yang mau kita bahas di episode-episode selanjutnya. Oke? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Stay awesome!